Kami menginginkan cabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 untuk masyarakat transportasi Indonesia. Hidup driver! Hidup! Driver! Hidup! Kalau ngomongin soal yang sekarang mungkin sedang ramai juga ya, dengan mungkin berkaitan dengan adanya revisi undang-undang nih, nomor 22 tahun 2009 ya Kang, tentang angkutan, tentang lalu lintas dan angkutan jalan seperti apa. Walaupun sebenarnya mungkin sebuah revisi ini dinilai krusial juga ya Kang. Saya memandangnya bahwa pemerintah melihat bahwa adanya hilir mudik angkutan barang yang notabene overload, overdimensi. Angkutan barang itu memang resikonya berat, belum lagi pungli-pungli di lapangan itu sudah sangat meresahkan. Ini kan belum ada tindakan-tindakan juga dari pemerintah. Misalkan dari Garut ke Jakarta, kalau dihitung itu pungli berapa gitu banyak kan? Berapa banyak yang mengatasnamakan A, B, C, D, F itu kan banyak. Nah ini kan belum ditindaklanjuti juga oleh pemerintah bahwa ini harus bukan hanya jarak odolnya, tetapi harus jarak pungli, harus jarak yang lainnya sehingga semuanya dapat berjalan dengan nyaman. Nah, saya menyayangkan pemerintah juga tidak mengajak bicara kita gitu, baik dari sektor pengusahanya, baik dari pengemudinya. Ini enaknya kalau undang-undang diberlakukan seperti ini seperti apa? Kayak gimana gitu. sih? Gimana sih? Kan nggak ditanya gitu. Apalagi kalau kita ngobrol dengan teman-teman yang luar Jawa, kita bisa searching lah di Google gitu. Bagaimana angkutan-angkutan di luar Jawa itu melakukan pelayanan publiknya itu pasti itu semua overload. Karena kan satu kali jalan dengan harga tarif yang murah itu otomatis kan akan semakin banyak yang dibawa mereka bawa, baru kita supir akan mendapatkan keuntungan kan seperti itu. Nah ini kan belum dipikirkan, makanya kesalahan pemerintah hari ini tidak mengajak bicara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Ginet, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan hari Jumat berkahnya selalu diberikan keberkahan dan juga kebahagiaan. Ya, mudah-mudahan yang telah melaksanakan sholat Jumat juga bisa menjalankan aktivitasnya dengan semangat lagi. Walaupun sedikit cuaca di luar agak panas ya, tapi nggak apa-apa. Tapi semoga kegiatan dan aktivitas sehari-harinya lancar dan juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kabar Ginet, seperti biasa kembali lagi hari ini bersama aku Salwa Apriliana di podcast suaragarut.id, tentunya dengan berbagai narasumber yang berbeda, berbagai kalangan, berbagai narasumber yang keren, dan tentunya juga hari ini sedikit ya, kalau kemarin kita santai-santai nih bahasnya, bareng duta-duta, bareng pemuda-pemuda ya. Kalau kemarin kita santai-santai pembahasannya, kalau hari ini pembahasannya agak deg-degan nih saya. Tapi masih sama yang pemuda-pemuda dan ganteng serta keren banget nih narasumber kita hari ini ya. Ada Kang Yedi, tepuk tangan yang meriah untuk Kang Yedi. Bersama Kang Yedi yang sudah dengan setelan hari Jumatnya ya hari ini. Apa kabar Kang Yedi? Alhamdulillah baik, walaupun agak sedikit batuk dengan cuaca ya. Iya, cuaca ya Kang ya. Yang sedang dingin-dinginnya. Kadang panas, kadang dingin ya Kang ya. Naik turunnya kayak jadi nggak menentu gitu kayak dia ya. Kadang dia teh ada, kadang. Mudah-mudahan Kang Yedi cepat diberikan kesehatan lagi ya Kang Yedi ya. Mudah-mudahan. Walaupun sedang kurang enak badan, tapi Kang Yedi tetap datang ke sini dan membawakan semangatnya kayaknya hari ini. Tetap semangat lah. Tetap semangat ya. Menyuarakan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, tidak mengenal lelah, supaya terjadi prinsip keadilan di dalam keberlangsungan undang-undang yang mengatur kita itu. Sudah hangat-hangatnya lah. Langsung di-spill ya sama Kang Yudinya nih. Kayaknya topiknya mau kemana nih? Tapi sebelum kita masuk ke dalam, teman-teman Warginet pengen kenalan dulu nih sama Kang Yedi. Ada Kang Yedi sapa-sapa dulu. Oke. Ya, perkenalkan, nama saya Yudi Nur Sayadi. Saya Ketua DPC Organda Kabupaten Garut. Kebetulan ini periode kedua saya di DPC Organda Kabupaten Garut. Terus saya di Organda ini tidak ujug-ujug menjadi Ketua DPC,
Tapi saya betul-betul merangkak dari bawah, dari mulai kernet angkot, jadi supir, Oh iya. jadi pengusaha, dan hari ini menjadi ketua DPC Organda Kabupaten Garut. Masya Allah. Jadi betul-betul saya memahami betul bagaimana dunia transportasi di Kabupaten Garut khususnya seperti itu. Oke, jadi memang awalnya ini berangkatnya nggak langsung tiba-tiba jelag aja jadi ketua ya Kang ya? Iya, kita merangkak dari bawah, berkembang mempelajari dan menikmati proses itu sehingga hari ini kita duduk menjadi ketua DPC Organda Kabupaten Garut dengan berbagai dinamikanya. Ya Garut seperti hari ini gitu. Garut terasa banyak perubahannya, tetapi justru di sektor transportasi banyak kemundurannya. Oh, malah di sektor transportasi ini Garut sendiri punya kemunduran ya? Betul. Oke, kalau melihat sedikit kita ngobrol dulu tentang si Organda ini ya, atau kita tahu organisasi Angkatan Darat ya? Organisasi pengusaha di jalan raya, jadi kalau mobil yang menggunakan jalan raya itu anggota kita semua. Mobil yang menggunakan jalan raya itu anggota? Iya, nah kita dari mulai angkutan umum orang sampai angkutan barang itu semua di bawah naungan kita. Bahkan kita mungkin satu-satunya organisasi yang mendapatkan legitimasi dari pemerintah. Kita punya dari dinas dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dari gubernur sampai bupati wali kota, kita mempunyai legalitasnya lengkap, mungkin sampai ke bawah gitu ada legalitasnya. Jadi komplit dari atas sampai bawah itu legalitasnya benar-benar ada ya pas di Organda ini. Dan perlu diketahui mungkin kita organisasi jalanan yang setiap hari hanya mengutip uang receh, tetapi dapat dibuktikan di Kabupaten Garut dengan manajemen yang bagus. Kita punya luas tanah seluas 105 tumbak yang berdiri kokoh di Jalan Merdeka berdampingan dengan kantor Dinas Perhubungan, dan kita punya bangunan yang sendiri yang hasil daripada jerih payah kita semua dari anggota yang betul-betul murni dari iuran anggota. Ini dibuktikan oleh kita bahwa dulu ya sektor transportasi di Kabupaten Garut itu betul-betul menjadi nilai investasi yang sangat menarik. Walaupun hari ini ya masih cukup menarik lah untuk investasi di sektor angkutan. Walaupun tadi saya di awal bahwa menyampaikan ada kemunduran, nilai di sektor transportasi di Kabupaten Garut seperti itu. Salah satunya itu ya mengalami kemunduran. Kalau ngomongin soal investasi ini sebenarnya di bidang angkutan darat ini dulu tuh sangat menarik ya. Bahkan sampai sekarang pun masih punya daya tarik tersendiri lah ya Kang ya. Karena kan di masyarakat itu satu unit angkutan dengan jalur-jalur tertentu kan nilainya bisa harga pasarnya itu kan sangat menarik untuk investasi. Itu kan ada yang nilainya sampai 400 juta, 300 juta. Artinya ini menjadi daya tarik bagi masyarakat yang mempunyai modal untuk berinvestasi di sektor transportasi gitu. Nah, seiring sekarang ya memang ada kemunduran seperti itu. Memang ada kemunduran ya sejauh ini. Kalau ngomongin soal yang sekarang mungkin sedang ramai juga ya, dengan mungkin berkaitan dengan adanya revisi undang-undang nih, nomor 22 tahun 2009 ya Kang, tentang angkutan, tentang lalu lintas dan angkutan jalan seperti apa. Walaupun sebenarnya mungkin sebuah revisi ini dinilai krusial juga ya Kang. Saya memandangnya bahwa pemerintah melihat bahwa adanya hilir mudik angkutan barang yang notabene overload, overdimensi, ini menjadi potensi objek yang memang merusak infrastruktur jalan. Dalam konteks itu saya secara pribadi sepakat, tapi pemerintah lupa, ada yang dilupakan bagaimana pemerintah mengatur dari undang-undang itu kan. Undang-undang itu kan hanya mengatur sektor kendaraannya. Mereka lupa bahwa di situ ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Di situ ada aspek pengemudinya, ada aspek masyarakat, ada aspek sosial ekonominya. Nah, ini kan tidak diatur oleh pemerintah, sehingga ini berdampak akan ke
ke berapa domino ke masyarakat itu sendiri. Jadi kan overload, overdimensi itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi overdimensi itu memang unsurnya pidana karena merubah bentuk seperti di Undang-Undang 2009 itu di pasal 277 kalau salah itu ada klausul yang tidak boleh merubah ukuran angkutan yang sesuai dengan pemerintah. Nah itu otomatis melanggar karena memang diatur bahwa misalkan angkutan untuk double itu misalkan ukuran baknya sekian ke sekian. Nah sementara overload itu melebihi angkutannya. Oke, angkutannya unit kendaraannya sudah betul spesifikasinya sesuai dengan undang-undang, tetapi muatannya akan melebihi. Nah ini yang menarik. Pemerintah lupa di situ mengatur bagaimana bahwa masyarakat hari ini sudah pertama ya tadi mungkin kebiasaan yang salah menjadi itu menjadi sebuah pembenaran. Kita tidak melakukan pembelaan bahwa kita benar, tetapi ya tadi saya mengingatkan bahwa hari ini harga pasar itu kan mereka narik misalkan dari Kabupaten Garut harga sayuran angkutan double itu menarik 8 ton dengan harga 1 juta misalkan. Nah dengan undang-undang ini maka mereka akan menarik hanya setengahnya saja, bahkan kurang gitu, karena di undang-undang di undang-undang nomor 22 itu diatur bahwa ke double itu maksimal itu hanya 4 ton. Nah, itu kan bahkan kalau angkutan saya itu ada yang 8 ton, 10 ton. Maka tadi saya akui bahwa itu betul potensi untuk merusak infrastrukturnya benar gitu. Tetapi hitungan daripada merusak infrastruktur dengan hitungan yang merusak efek domino tadi ke harga masyarakat, apalagi harga masyarakat, daya beli masyarakat sekarang sedang rendah, ini akan tidak dihitung oleh pemerintah gitu. Nah, tadi kalau hitungan 8 ton dengan harga 1 juta, maka dengan nanti harus dengan 4 ton, maka ini otomatis akan berdampak pada harga-harga di lapangan, kan seperti itu. Ya, maka ini akan kembali lagi ke masyarakat luas gitu. Yang tadi biasa beli cabai harga misalkan 10.000, maka ada beban. Tadi yang 4 ton ini harus dibebankan kepada mereka, kan seperti itu. Ini tidak dihitung, pemerintah lupa gitu. Belum lagi kalau saya memberikan contoh misalkan angkutan kasur busa. Kasur busa oke lah kalau merek ternama pabrikan kayak Sentra atau apa itu mereka harganya mahal. Tapi kasur busa yang ya masyarakat luas pakai lah ya harganya cuma 100.000 itu seperti itu. Nah kasur busa itu kan akan kalau bawa masa cuma bawa 10 lembar gitu. Memakan banyak tempat ya. Iya, makan banyak tempat, malah bebannya kecil gitu, ringan gitu. Tetapi secara aturan itu tetap overload kan seperti itu. Nah itu juga belum diatur oleh pemerintah gitu kan. Terus saya mencontohkan kembali misalkan angkutan ikan gitu kan. Angkutan ikan kan kalau ikan tidak dikasih oksigen itu kan mati. Nah ikan itu kan sampai ke atas bebannya sebenarnya sesuai dengan aturan pemerintah, tetapi kalau dikasih oksigen otomatis kan menjadi membengkak volumenya. Nah ini mau seperti apa? Apakah mau dipisahkan? Itu kan tidak ada pemisahan ataupun pengaturan tarif angkutan barang yang akan berdampak luas kepada masyarakat. Nah inilah yang kita pikirkan itu seperti itu, termasuk kesejahteraan supirnya. Pemerintah hari ini mungkin kepada buruh-buruh sektor itu sudah diperhatikan, tetapi sektor-sektor supir ini belum diperhatikan. Kita sudah tadi saya ceritakan di awal bahwa saya sendiri adalah seorang sopir sebelum menjadi ketua DPC Organa, kesejahteraannya jauh dari layak gitu. Apalagi angkutan barang itu memang resikonya berat, belum lagi pungli-pungli di lapangan itu sudah sangat meresahkan. Ini kan belum ada tindakan-tindakan tuh dari pemerintah. Misalkan dari Garut ke Jakarta, kalau dihitung itu pungli berapa gitu banyak kan? Berapa banyak yang mengatasnamakan A, B, C, D, itu kan banyak. Nah ini kan belum ditindaklanjuti juga oleh pemerintah bahwa ini harus bukan hanya jara odolnya, tetapi harus jara pungli, harus jara yang lainnya sehingga semuanya dapat berjalan dengan
nyaman. Nah, saya menyayangkan pemerintah juga tidak mengajak bicara kita gitu, baik dari sektor pengusahanya, baik dari pengemudinya. Ini enaknya kalau undang-undang diberlakukan seperti ini seperti apa? Kayak gimana gitu. sih? Kayak gimana ya? sih? Benar-benar. Kan nggak ditanya gitu. Apalagi kalau kita ngobrol dengan teman-teman yang luar Jawa, kita bisa searching lah di Google gitu. Bagaimana angkutan-angkutan di luar Jawa itu melakukan pelayanan publiknya itu pasti itu semua overload. Karena kan satu kali jalan dengan harga tarif yang murah itu otomatis kan akan semakin banyak yang dibawa mereka bawa, baru kita supir akan mendapatkan keuntungan kan seperti itu. Nah ini kan belum dipikirkan, makanya kesalahan pemerintah hari ini tidak mengajak bicara kami. Mengajak pengusahanya, mengajak pengusaha angkutannya, mengajak bicara pengusaha barangnya, tidak mengajak drivernya, kan seperti itu. Sehingga semuanya harapannya ya bisa berkeadilan, kan seperti itu. Berarti salah satu poin yang bisa diambil gitu ya, salah satu langkah yang mungkin kurang tepat diambil oleh pemerintahan ini adalah kurangnya diskusi bersama beberapa stakeholder terkait ya Kang ya. Jadi memang karena mungkin yang akan bilang tadi mereka tidak pernah ada di posisi sebagai supir mungkin atau sebagai keneknya atau seperti apa. Jadi diperlukan ada ngobrol dulu sih, lebih ke tawadu mungkin teman-teman ngobrol ya. Pemerintah hanya melihatnya bahwa tadi overload ini adalah penyebab dari kerusakan infrastruktur tanpa mengkaji kenapa lebih lanjut ya seperti apa ya. Kenapa sopir melakukan overload overdimensi? Ini nggak ditanya gitu, ditanya. Tiba-tiba keluar aja undang-undang yang ini gitu kan. Tanpa tadi diajak bicara ya ini mah akhirnya ya pasti komunikasinya jadi sebelah gitu. Maka sampai karena dengan gerakan awal yang 2 Juli itu mogok nasional, ditindaklanjuti di mogok di Jakarta tanggal 11 Juli. Terakhir kita mogok di tiap daerah menyuarakan aspirasi itu, dan itu ya sedikit ada pemerintah baru mau mendengar, tetapi ya sampai saat ini kita pun belum ada kabar kepastian bagaimana terkait revisi Undang-Undang Nomor 22 tersebut, dan kita masih konsolidasi terus bahwa kalau pemerintah masih tetap kekeh terhadap revisi undang-undang tersebut, revisinya seperti itu, maka tidak menutup kemungkinan kita pun akan melakukan aksi kembali seperti itu. Oke, berarti ada selain poin yang tadi ya, kurangnya ada komunikasi dengan beberapa stakeholder, juga kurang analisa tentang sebab akibatnya kenapa nih si supir truk ini melakukan overload dan lain-lainnya. Dan balik lagi itu sebenarnya ke komunikasi lagi ya kan harusnya kan dari awalnya ngomong dulu gitu, jangan karena hanya melihat infrastruktur rusak, ini akibatnya karena angkutan yang overdimensi. Lalu diputuskanlah bahwa overload dan overdimensi itu melanggar undang-undang tanpa dikaji kenapa mereka melakukan overdimensi kayak seperti itu. Itu berarti menjadi beberapa keresahan mungkin ya yang sekarang sedang dialami akibat dari adanya revisi undang-undang tersebut. Nah, tadi ngomongin ada beberapa aksi mulai dari mogok yang beberapa hasil dilakukan. Apa yang menjadi pemicu utama nih Kang muncul aksi mogok itu? Ya, undang-undang ini sebenarnya kan sudah lama ya. Undang-undang ini revisinya di 2022. 2022 itu pemerintah akan menggulirkan penerapan zero odol. Bahkan ada banyak rekan-rekan pengusaha yang dirugikan pada saat itu karena otomatis yang overdimensi itu kan harus dipotong. Apakah itu karoserinya ataupun sasisnya. Nah, setelah dilakukan ada pengusaha-pengusaha yang reaksioner dan patuh terhadap aturan itu, akhirnya mereka dipotong baik sasisnya dan rangkanya. Apa yang terjadi? Mereka diputus kontrak oleh perusahaan-perusahaan mitra. Nah, kenapa? Karena kan bawaannya jadi sedikit gitu kan. Nah, pada saat itu sudah pada saat penindakan, tetapi terjadilah COVID gitu kan. Nah, akhirnya relaksasi dan baru-baru kemarin kembali di Lantas Mabes Polri itu mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang overload dan overdimensi, dan Menteri Menko AHY itu menyatakan bahwa overload overdimensi ini harus segera dilaksanakan. Nah, ini kembali memicu mereka karena ketidakjelasan tafsir dari penindakan seperti itu. Terus ya tadi yang didiskusikan di awal,
ini mau seperti apa, bahwa dampaknya ini akan berdampak luas. Mereka pemerintah baik kementerian ataupun Dirlantas tidak mengkaji sampai ke sana gitu. Ini yang kita perjuangkan gitu. Oke, berarti kalau kita kaji ternyata si akibat dan dampaknya pun gak hanya cuma untuk orang-orang seperti entah supirnya atau yang punya truknya atau segala macam, tapi ternyata pengusaha-pengusaha pun akan mendapatkan dampak dari hal-hal tersebut ya Kang ya. Karena kan seperti kita ketahui bahwa di tahun-tahun sekitar 2010-an itu kan banyak mobil-mobil yang Singapura ya, yang long itu kan, yang besar banget kan, yang ya sebenarnya di jalan Indonesia itu tidak cocok ya. Nah ini kan sebenarnya kalau mau nunjuk siapa dulu yang salah itu kan, tapi ya sudahlah, masih sudah menjadi bubur, kita laksanakan undang-undang itu. Tapi ya tadi revisinya ajak ngobrol kita dong, seenaknya seperti apa. Nah ini kan sampai saat ini kayaknya belum ada itikat baik dari pemerintah seperti itu, Mas. Dan sebenarnya dengan kecanggihan era modernisasi sekarang itu kan komunikasi seluruh pengemudi pengusaha se-Indonesia itu kan terkoneksi di sini di HP, sehingga kalaupun kita akan aksi besok lusa itu kan sangat memudahkan gitu. Kalau misalkan pemerintah belum mau mendengar, maka kita akan kembali melakukan aksi kembali ya Kang ya. Iya benar-benar ya. Sebenarnya kalau aku tangkap ini akan sendiri menanggapi adanya revisi undang-undang ini akan sangat amat menerima gitu ya. Tapi dengan ada beberapa diskusi terlebih dahulu, mungkin hal yang perlu dinotis itu apa aja sih ya Kang ya. Ya tadi kan saya tidak menafikan bahwa penyebab kerusakan infrastruktur itu adalah overload overdimensi. Tapi ya kenapa kita juga pengusaha driver melakukan overload overdimensi itu kan gak ditanya gitu kan, karena harga-harganya kan kalau harga tadi dengan hanya angkutan sedikit itu tidak menutup biaya operasional gitu loh, karena tidak diatur tarif angkutan barangnya. Karena kalau diatur maka itu harganya memang akan ada lonjakan, tetapi kedepannya akan stabil gitu, karena diatur di undang-undang. Misalkan tarif angkutan barang per jarak sekian kilometer itu berapa, nah itu kan misalkan kalau harga sembako tarifnya segini, kalau barang-barang furniture segini gitu. Nah itu kan belum ada kajian seperti itu. Iya, jadi memang perlu ada kajian lebih lanjut lagi mungkin ya Kang tentang revisi akan hal-hal seperti ini. Tapi kan kalau tadi aku mendengar itu aksinya sudah dilakukan beberapa kali, dan Akang sendiri pun bilang mulai ada sedikit respon lah mungkin dari aksi yang disampaikan ya Kang ya. Informasi terakhir ya, pemerintah kembali melakukan rapat koordinasi dengan semua stakeholder di pemerintah pusat. Nah, tapi ya hasilnya kita belum mendengar seperti apa. Karena kalau misalkan hari ini kan yang kita dengar itu baru relaksasi bahwa pelaksanaan penindakan zero odol itu hanya relaksasi penindakan nanti di 2026. Belum ada revisi Undang-Undang nomor 22-nya bahwa ini akan revisinya seperti ini, lebih spesifik mengaturnya, sehingga semua pengusaha ataupun driver ini merasa enjoy. Kan itu belum kita dengar sampai saat ini. Kalau hanya penundaan sampai 2026 penindakan zero odol, apa bedanya ketika 2022 kemarin terus sekarang mau dilaksanakan, ini pasti mengundang reaksi lagi gitu loh. Nah jangan seperti itulah, jangan sampai jatuh ke dalam lubang yang sama pemerintah itu. Jangan sampai kami melakukan aksi mogok massa lagi, karena kan dengan aksi kemarin mereka pasti tahu bagaimana urat nadi perekonomian, karena memang transportasi itu adalah merupakan urat nadi perekonomian. Rantai pasok dari daerah ke ibu kota ataupun dari ibu kota ke daerah itu kan terputus gitu kan. Bisa kebayang kalau misalkan dengan ketidakpuasan kita baik pengusaha ataupun pengemudi terhadap kebijakan revisi undang-undang yang terbaru masih tidak mengakomodir kepentingan prinsipnya tidak berkeadilan, maka ya jangan salahkan kita gitu kalau misalkan ya efeknya seperti itu. Mungkin ketika mungkin teman-teman melakukan mogok ya Kang ya, nggak cuman dari pihak pengusaha aja, mungkin masyarakat umum pun akan terdampak ya dengan adanya mogok tersebut kan. Betul, ya kan harganya jadi kepastian stok barang-barang misalkan di sayuran ataupun ya kalau paket kita yang harusnya paketnya datang 3 hari gitu kan dengan mogok,
akhirnya kan molor menjadi 5 hari, jadi kan itu kan dirugikan semua sebenarnya, dan itu harus dihitung sebenarnya pemerintah karena kita solid, kita kompak, apalagi hari ini komunikasi se-Indonesia hanya melalui media sosial kita yang sudah ada di setiap kabupaten kota. Ini memudahkan kita berkomunikasi, jangan sampai ini menjadi pemicu melakukan gerakan nasional mogok lagi kan seperti itu. Berarti kalau secara tidak langsung gerakan mogok ini sudah terkoneksi secara nasional ya Kang ya? Betul, karena memang sebenarnya tidak satu elemen saja organda, karena di situ ada RBPI, ada komunitas-komunitas angkutan, ada misalkan Persatuan Pengemudi, ada CMIC, Kantormania, dan itu mereka kompak dan solid gitu. Mereka aksi bukan karena diprovokasi oleh kita, tapi betul murni dari keterpanggilan jiwa mereka. Mereka sampai patungan datang ke Jakarta, mereka sampai merela patungan mengorbankan waktunya datang ke Jakarta yang waktu demo di Jakarta itu. Itu karena memang ini masalahnya adalah keterpanggilan jiwa mereka. Nah sebenarnya kalau sopir pengusaha ini sebenarnya enjoy saja sebenarnya kalau diberlakukan zero ya, mobil kan lebih awet kan seperti itu. Tapi pemilik barang ini yang seharusnya support kita juga loh gitu. Seharusnya lebih worried ya. Iya. Jadi kan kalau misalkan hari ini pemilik barang dibatasi bahwa angkutan hanya mau bawa 4 ton, maka semua biaya itu kan dikembalikan kepada pemilik barang. Barangnya ya. Kalau kita pengusaha, driver, itu kan ya mau tidak ya mau jalan aja ya kan ya. Gitu kan. Tapi pemilik barang masa dengan harga yang sama harus narik dengan sekian 2 kali lipat dong. 2 kali lipat. Berarti kalau kayak gitu iya, ya. Harusnya ini karena kemarin setelah aksi itu ada miss dari pengusaha, driver dan pemilik barang itu ada miss gitu, sehingga dianggap kita merugikan pemilik barang, padahal justru yang kita sedang memperjuangkan mereka. Haknya mereka ya. Iya. Jangan sampai pemilik barang itu kedepannya itu kan ini justru dirugikan lebih lama lagi gitu kan. Ketika diberlakukan odol ini kan, maka mau tidak mau setiap melanggar itu kan akan dikenakan biaya kepada kita gitu, dan otomatis itu akan berdampak kepada pemilik barang. Ya. Nah, ini juga yang memberatkan kita itu di para driver itu, ada klausul di undang-undang tersebut bahwa misalkan ketika overloadnya ini melebihi misalkan 25% daripada aturan, ketentuan misalkan 1 meter, nah overloadnya itu 0,5 meter, ini dendanya misalkan 500.000. Ada itu klausul itu. Tapi kalau misalkan 100%, ini dendanya 1 juta. Kebayang nggak sama teteh? Iya. Dapatnya sopir 1 kali narik itu nggak dapat segitu teh. Nggak dapat gitu. Nggak dapat sampai 500.000 gitu. Ini tilangnya saja sudah segitu. Lalu bagaimana gitu kan? Nah ini juga yang kita perjuangkan kepada pemerintah. Ini tidak berkeadilan gitu. Jadi sudah pungli merebak di mana-mana tadi. Nah ini dendanya sampai segitu gitu. Nah ini kan menarik juga, maka kita perjuangkan itu. Saya baru ingat bahwa ada klausul itu gitu. Bahwa undang-undang itu mengatur bahwa ketika melebihi overload 50% dendanya 500.000, melebihi 70% dendanya 1 juta. Nah itu kan kebayang sangat memberatkan gitu kan, seperti itu. Ya banyak dampak-dampak yang akan dirasakan, mungkin kenaikan bahan pangan juga ketika tadi terjadinya hal-hal tersebut ya Kang ya. Masyarakat terdampak, sopir-sopir juga. Belum lagi itu masalah-masalah punglinya aja kayaknya belum bisa terselesaikan secara merata mungkin ya Kang ya. Dengan pungli-pungli hal seperti itu. Jadi memang banyak banget hal-hal yang mungkin bisa untuk dijadikan bahan-bahan diskusi untuk teman-teman dari organda dan berbagai macam pihak dengan pemerintah juga ya. Iya. Jadi ya harapannya pemerintah legowo lah mendengarkan aspirasi kita, supaya tadi pada prinsipnya undang-undang itu harus berkeadilan.
berpihak kepada semua pihak dan tidak ada yang dirugikan. Kita sepakat bahwa infrastruktur harus awet karena memang itu juga anggaran yang dikeluarkan negara tidak kecil. Tetapi ya tolonglah jangan sampai kita sebagai pengusaha, mereka para pengemudi, terus para pemilik barang juga ini jangan sampai dirugikan juga gitu. Maka mari kita duduk bersama ngobrol untuk membicarakan pemikiran-pemikiran yang berkeadilan sehingga semua ketika dilakukan zero odol ini semua merasa nyaman dan asik seperti itu. Keputusan-keputusan yang tidak memberatkan salah satu pihak ya, tapi merasa aman untuk dan nyaman untuk semua pihaknya ya Kang ya. Kalau ngomongin harapan revisinya, tadi kan kalau Kang ngobrol tentang harapannya gimana sih kedepannya mungkin ketika diberlakukan revisi undang-undang ini. Tapi harapan dari revisi undang-undangnya seperti apa Kang? Misalkan ada overdimensi. Overdimensi misalkan harus pemotongan sasis dan pemotongan karoseri. Nah ini tolonglah dibantu pengusaha itu kan bukan uang yang dikeluarkan itu, tapi memang nyicil ke bank lah. Jadi tolonglah ada subsidi silang misalkan untuk pemotongan sasis sama karoserinya ya dikasih biaya subsidi lah supaya pengusaha tidak dirugikan terlalu berat ya. Terus untuk drivernya ya tolong kesejahteraan sopirnya itu apakah dikasih BPJS atau seperti apa atau apalah insentif yang menguntungkan bagi drivernya sehingga itu bisa memberikan efek kesejahteraan kepada drivernya gitu. Dan tadi terkait pengaturan harga itu sangat penting gitu kan, supaya dari hulu ke hilirnya itu harga-harga ini tidak dapat diatur lah, tidak merugikan kepada masyarakat yang lebih luas. Jadi saya kira itu sih pada prinsipnya. Dan sebenarnya khusus di Jawa Barat saya juga masih ini maaf ya, jadi sambil berjalan baru keinget lagi Nah di Jawa Barat itu setelah diberlakukan option pajak khusus angkutan kendaraan itu ternyata kita dikenakan kenaikan tarif. Jadi sekitar 700.000 ya dari per unit itu. Dulu ketika diberlakukan Permen kalau saya Permen 74 bahwa setiap penyelenggaraan angkutan itu harus berbadan hukum. Badan hukum ada PT, koperasi, maka otomatis yang tadinya perorangan itu dibalik nama itu kan sudah mengeluarkan biaya. Nah, kita diberikan insentif oleh Pak Jokowi dulu, kita balik nama sehingga mau berbadan hukum, kita mengeluarkan dana lagi, kita dikasih subsidi gitu kan, dikasih pajak PKB-nya 50%. Nah, tapi di Jawa Barat kemarin itu pajaknya dinaikkan lagi. Sudah tadi odol diberlakukan, option pajak sekarang dinaikkan. Ini kan sudah jatuh tertimpa tangga ya. Jadi tolonglah ini juga kepada pemerintah pusat, kepada Pak Gubernur, kepada Pak Bupati bahwa option pajak khusus angkutan barang ya dikembalikan lagi lah insentifnya menjadi 50%. Apalagi ya kalau mau diberlakukan undang-undang tentang overload overdimensi ini seperti itu. Mudah-mudahan tersampaikan ya Kang aspirasinya. Mudah-mudahan didengar. Mudah-mudahan ini kita sampai ini langsung ke Pak Gubernur dan juga kepada pemerintah yang bersangkutan ya Kang. Mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan sampailah ada yang menyampaikan gitu sehingga ya kita sebagai pengusaha, ya pengemudi, masyarakat transportasi lah khususnya di Jawa Barat memang betul-betul bisa menyelenggarakan pelayanan di sektor transportasi ini bisa nyaman dan tertib seperti itu harapannya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan segalanya dilancarkan ya. Amin. Mudah-mudahan. Tapi Kang kalau secara formal nih gitu ya, apakah si Organda ini pernah menyampaikan si aspirasi ini langsung kepada pemerintahan DPR sebelumnya? Atau kayak gimana Kang? Kita pernah karena tadi bahwa undang-undang ini bukan barang baru loh. Undang-undang ini kan 2022 sudah disampaikan. Banyaklah anggota Organda yang waktu itu sudah taat gitu, dipotong dan sebagainya. Itu akhirnya kita dampaknya langsung terasa ya. Iya, dampaknya langsung diputus kontrak loh. Nah itu kan
Kenapa diputus kontrak? Karena muatannya sedikit. Nah, peran pemerintah di mana? Masa pengusaha sudah berkorban taat terhadap undang-undang tidak membela gitu kan? Akhirnya kan kita gagal bayar, teman-teman kita itu gagal bayar terhadap cicilan kendaraan tersebut. Ya akhirnya kerugiannya bukan main-main, itu miliaran. Harga satu unit kendaraan itu berapa loh? Belum lagi tadi sudah dipotong sasisnya, sudah dipotong karoserinya. Nah, pemerintah cuci tangan. Kita sudah mau menjadi mitra pemerintah mensukseskan perekonomian, penyelenggaraan ekonomi, tiba-tiba dengan kebijakan itu kita dipotong kontrak. Pemerintah lari tanggung jawabnya, tidak ada perhatian. Apakah mengingatkan kepada tadi pemilik barang bahwa ini aturan sudah ini, maka tetap kontrak itu tidak bisa diputus sepihak. Sedemikian rupa ya. Iya, karena ini aturan pemerintah gitu loh. Ini kan tidak ada pembelaan sama sekali dari pemerintah. Nah, ya tadi kerugian kita itu ya ngadunya ke siapa lagi gitu kalau bukan kepada pemerintah. Berarti waktu itu tuh sempat ada penyampaian aspirasi bahkan dilaksanakan ya undang-undang tersebut, tapi memang respon dari pemerintahnya ketika terjadi dampak-dampak yang tidak diinginkan tidak ada sama sekali gitu ya Pak. Jadi apa ya, pemerintah itu kalau saya lihat pemerintah hari ini itu kalau lagi semangat misalkan mendorong undang-undang ini tapi melempem lagi. Saya jadi teringat di Undang-Undang Nomor 22 juga terkait angkutan online. Sampai saat ini tidak ada yang mengatur angkutan roda 2 terkait Gojek. Itu kan menggunakan Perpres dan menggunakan Permenhub. Sementara undang-undangnya dia direvisi gitu. Sementara kita ketahui bahwa hierarki peraturan di negara kita itu undang-undang yang tertinggi. Tidak boleh kan peraturan di bawahnya bertabrakan dengan peraturan di atasnya kan seperti itu. Nah, ini sudah berapa tahun Undang-Undang Nomor 22 tentang angkutan online ini juga kan belum direvisi. Nah, ini mengingatkan apa bedanya? Maka jadi kasusnya itu jadi apa ya? Jadi musiman. Hari ini mungkin lagi rame-ramenya online, rame online. Hari ini odol. Nah, ini bikin peraturan itu kok seperti itu gitu kan. Tapi menurut Bapak apa sih dampaknya pemerintah bisa sampai saat ini ya? Mungkin kalau kita dengar dari revisinya maka belum ada tindak lanjut lebih lanjut lagi, baru hanya sampai dilakukan rapat. Apa Pak dampaknya Pak? Ya, bisa seperti itu. Saya lihat ya ketidakseriusan pemerintah, dalam mengatur menurunkan undang-undang yang sudah mereka buat gitu kan. Saya yakin di DPR banyak orang yang pintar, tapi mereka tidak memahami konteks lapangan gitu. Jadi kalau berbicara tulisan-tulisan di atas buku, saya yakin lah mereka sangat cerdas dan sebagainya. Tapi mereka mungkin tidak memahami bagaimana kultur di lapangan. Di lapangannya seperti apa? Nah itu kan menjadi tadi akhirnya musiman saja gitu, bahwa mereka ketika misalkan kita dorong tentang angkutan online supaya ini segera disahkan supaya direvisi, baru ngomong lagi. Tapi ketika misalkan masyarakat diam gitu. Padahal kan pemerintah wajib hadir di tengah-tengah masyarakat, mengatur semuanya supaya keberlangsungan ekonomi di masyarakat itu jelas loh, payung hukumnya ini gitu. Kalau berbicara sektor transportasi, maka Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Nah ini kan harus tuntas gitu loh. Maka revisinya saya harapkan tadi baik tentang pasal 277 ataupun 330. Nah ini harapannya tuntas. Setelah itu selesai. Untuk selesai kita harus ngomong ketemu gitu kan, supaya tidak terjadi lagi miss. Nah, termasuk nanti saya juga ingin mendorong bahwa angkutan online juga harus selesai gitu lah. Ini jangan sampai bom waktu lagi nanti di depan ini akan menjadi letupan lagi karena undang-undangnya tidak selesai. Nggak beres ya. Jadi nggak setengah-setengah gitu ya. Betul, setengah-setengah. Jadi kan sudah direvisi tapi tidak dilaksanakan. Ini kan bikin anggaran untuk undang-undang itu kan revisi undang-undang tuh ada nggak murah itu anggarannya, tetapi ya hasilnya hanya setengah matang gitu kan.
Ini kan sangat disayangkan. Iya. Maka saya mengingatkan kepada pemerintah gitu bahwa di dalam pengaturan dalam revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini, baik tentang revisi tentang overload, overdimensi ataupun tentang angkutan online, ini harus tuntas. Ya, harus tuntas Harus ya. tuntas. Kalau Pak selama ternyata nih dalam jangka panjang ini pemerintah tidak segera merespon desakan tentang revisi undang-undang tersebut, apa yang akan dilakukan nih Pak? Ya, kita akan terus menyuarakan aspirasi kita sepanjang pemerintah tidak menggulirkan undang-undang itu pada prinsip yang berkeadilan. Ya, kalau pemerintah harapannya tidak kondusif, terjadi konflik di horizontal di bawah, ya jangan salahkan kami gitu. Yep. Karena kita itu kan hanya taat dan patuh terhadap undang-undang yang sudah digulirkan oleh pemerintah, tetapi ya undang-undangnya harus prinsip yang berkeadilan gitu kan, seperti itu. Balik lagi. Jadi harapannya itu adalah adanya keadilan dalam setiap kebijakan-kebijakan yang disampaikan. Keadilan. Kalau bisa menyampaikan pesan nih Bapak, ya Kang, kalau bisa menyampaikan pesan nih Kang untuk para sopir dan juga pengusaha atau mungkin orang-orang terkait yang sedang menyuarakan aspirasinya, apa Pak pesannya untuk di luar sana? Saya ingin mengingatkan saja kepada seluruh masyarakat transportasi tadi, baik pertama para pengusaha, para driver, dan juga pemilik barang ini harus satu kompak. Karena kita adalah korban daripada kebijakan yang tidak berkeadilan. Sopir melakukan aksi demo itu bukan hanya kepentingan untuk sopir saja. Tadi mungkin sopir karena dirugikan di dendanya itu, bahwa melebihi daripada 50% dari kapasitas yang sudah ditentukan, dendanya 500.000 sampai 1 juta. Itu sopir. Dari sektor pengusaha mungkin ya tadi pengusaha sangat dirugikan dengan harus taat itu, dengan harus memotong karoseri, harus memotong sasis. Tetapi akhirnya ketika diputus kontrak, pemerintah tidak hadir untuk menengahi antara pemilik barang dengan pengusaha angkutan transportasi. Nah, pemilik barang juga ya harus ingat bahwa kita itu bukan tidak mengabaikan kewajiban kita, tetapi ketika misalkan undang-undang ini sudah diberlakukan, maka saya ingatkan bahwa yang dirugikan yang paling fatal itu adalah para pengusaha pemilik barangnya. Karena ya tadi biasanya misalkan pemilik sayur yang bisa mengirim 8 ton ke Jakarta dengan double, maka itu dengan overload overdimensi, maka itu harus hanya setengahnya gitu kan. Nah, ini sebenarnya saya hanya mengingatkan bahwa kita harus kompak, harus satu suara dalam menyikapi, mengkritisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini, supaya kalau sudah kompak, maka saya yakin bahwa pemerintah akan mendengar apa yang kita suarakan hari ini. Oke, mudah-mudahan ya. Terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir. Harapan dan mungkin langkah nih untuk Orgena sendiri ya, atau langkah selanjutnya Orgena sendiri dalam menyikapi situasi saat ini. Seperti apa? Ya, kalau dibilang ya tis-tis jahe lah gitu. Jadi kan kayak adem gitu, tidak ada gerakan dan sebagainya. Tapi saya yakinkan, informasikan kepada pemerintah bahwa kita tetap berkoordinasi, konsolidasi. Tadilah antara pengusaha, driver menyikapi undang-undang ini, dan kita pantau terus baik di media mainstream atau media lainnya. Bagaimana pergerakan pemerintah hari ini? Apakah ada itikat baik terhadap revisi undang-undang itu, atau masih mau dipaksakan, masih tetap dengan konsep undang-undang yang saat ini gitu? Maka saya mengingatkan, kalau dipaksakan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 masih konsep yang hari ini, saya yakinkan bahwa 2026 awal nanti itu, ketika pemerintah menggulirkan itu, maka jangan salahkan kalau kami membuat gerakan perlawanan menolak undang-undang tersebut. Seperti itu. Cukup Bapak? Saya kira cukup. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Kang Yudi hari ini.
Mudah-mudahan lewat podcast kita hari ini ya Kang, apa saja yang mungkin tadi menjadi aspirasi dan juga suara-suara yang diwakilkan oleh Kang Yudi pada saat ini mendapat membantu teman-teman di luar sana yang juga sedang berjuang. Mudah-mudahan ini juga sampaikan langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan, khususnya kepada pemerintah, dan mudah-mudahan secepatnya menemukan jalan tengah yang tadi yang adil ya Kang. Iya, betul, yang adil. Mudah-mudahan. Lagi mengucapkan terima kasih banyak Kang telah Sama-sama. datang ke sini menyuarakan, mengaspirasikan sesuai dengan slogan kami, Suara Garut, suara Anda kami beritakan. Mudah-mudahan terberitakan dan tersuarakan ya Kang Yudi. Oke, sekali lagi aku mengucapkan terima kasih dan semoga Kang Yudi selalu diberikan kesehatan ya Kang Yudi. Amin, mudah-mudahan. Dan terima kasih juga buat teman-teman Warginet yang selalu setia menonton podcast kami. Terima kasih juga sudah mendengarkan podcast kita pada hari ini. Tadi perlu didengar apa saja yang mungkin akan disampaikan dan menjadi dampak-dampak keberlanjutannya ya, mungkin tidak hanya akan dirasakan oleh pihak-pihak terkait saja, tapi buat masyarakat luas pun akan bisa terdampak dengan adanya hal-hal tersebut yang disampaikan. Ya, mudah-mudahan semuanya lekas membaik dan mendapatkan jalan tengah yang paling baik juga ya. Oke, Warginet, aku juga mengingatkan teman-teman Warginet yang lagi nyari-nyari furniture atau barang-barang ya, boleh aja langsung dicari ini ke Agrapana. Karena di sana tuh furniturnya benar-benar ciamik banget nih, kayak studio kita hari ini, mejanya, kursinya dan lain-lainnya langsung aja dicari ke sana. Dan teman-teman yang pengen umroh gratis, umroh murah, umroh gratis, nah saya langsung marahin ya. Ada umroh murah, langsung aja cari-cari ke Asga Umroh ya, dicari di Instagramnya ada di @asga_umroh, cari aja di sana umroh murah, umroh bisa nyicil, atau yang baru punya niat langsung aja ke sana. Yang mau traveling juga keluar negeri, tapi aku bingung nih, kayak gimana nih, nggak mau nih, takut sendirian, langsung aja kepoin Instagramnya Asga. Tuh, dan juga terakhir, Warginet yang cari-cari souvenir langsung aja cari di @garut_souvenir ya, karena di Garut Souvenir semua bisa custom. Ingat Garut Souvenir. Warginet yang punya berita-berita juga seperti Kang Yudi yang punya aspirasi ya, aspirasi apapun itu dan mau kita suarakan, langsung aja hubungi ke 0811220335. Jangan lupa juga untuk tahu info terupdate, info aktual, info terbaru, langsung aja dikepoin di Instagram kita di @suaragarut.id dan TikToknya juga di @suaragarut.id. Jangan lupa terakhir di like, comment, and subscribe juga channel YouTube kami supaya teman-teman bisa tahu nih update-update-nya apa aja ya, dan mudah-mudahan kembali lagi teman-teman ini selalu diberikan keberkahan dan juga kesehatan dalam melaksanakan aktivitas sehari-harinya. Kalau gitu, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku dan Kang Yudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.